Welcome to our TOEFL preparation class. Kali ini kita akan memulai materinya dengan membahas bagian reading comprehension. Oke. Jadi yang akan kita bahas adalah bagian readingnya. Now, di bagian reading ini sebenarnya adalah merupakan the third section. Dia bilang third section atau merupakan bagian ketiga dari TOEFL test. Jadi this section consists of 50 questions. Jadi jumlahnya ada 50 pertanyaan totalnya. Dan dari 50 pertanyaan itu you have 55 minutes. Totalnya ada 55 menit untuk menjawab keseluruhannya yang ada di bagian reading section ini. Nah, biasanya reading section itu sendiri dia terbagi ke dalam dua jenis pertanyaan. Jadi yang pertama ada yang namanya reading comprehension, yang berkaitan dengan pemahaman kita, apa yang kita pahami atau informasi apa yang kita dapatkan di dalam reading itu. Biasanya terkait dengan main idea atau ide pokok dari sebuah teks ya. Kemudian detail question, pertanyaan-pertanyaan detail atau pertanyaan yang sifatnya implied, yang tersirat dari pertanyaan-pertanyaannya itu. Jadi yang pertama memang benar-benar menanyakan pemahaman kita terkait dengan teks yang ada di readingnya itu. Dan yang kedua itu adalah berkaitan dengan kosakata. Jadi kita akan diminta untuk memahami kosakata-kosakata yang ada di dalam reading teksnya itu sendiri. Nah, rata-rata kosakatanya itu sebenarnya jawabannya ada di sekeliling kata-kata yang ditanyakan itu sendiri. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengidentify atau menentukan atau mengidentifikasi meaning berdasarkan apa yang ada di sekelilingnya ya, yang ada di dalam reading passage-nya itu. Jadi sekali lagi reading questions itu biasanya terbagi dua. Yang pertama adalah menanyakan pemahaman kita, yang kedua menanyakan kosakata tertentu ya. That's it. Nah, general strategies-nya seperti biasa. Yang pertama, kita itu akan diminta untuk be familiar with the directions. Jadi perhatikan perintahnya apa. Karena kalau salah dalam memahami instruksi, biasanya juga akan salah dalam menjawab soalnya. Yang kedua, ciri khas dari reading itu adalah do not spend too much time reading the passage. Jadi jangan kalau misalnya ada reading text dibaca dengan seksama dari awal sampai habis baru menjawab pertanyaannya. No, kalau itu dilakukan biasanya akan kehabisan waktu karena satu soal jatahnya hanya kurang lebih 1 menit saja. Kalau kita biasanya akan disarankan untuk membaca awal setiap paragraf saja. Jadi supaya mengetahui gambaran utama ide yang ada di dalam reading text tersebut. Yang ketiga adalah kalau misalnya nanti ketemu dengan reading passage yang topiknya tidak sesuai dengan kita atau unfamiliar atau bukan sesuatu yang kita kenal, misalnya orang IPS tiba-tiba dapat materi IPA misalnya, atau kebalikannya orang IPA ketemu IPS, atau ketemu dengan tiba-tiba linguistik dan segala macam. Don't worry, karena teks itu memang sengaja dibuat bervariasi dan semua informasinya itu ada sebenarnya di dalam teksnya itu sendiri. Dan dia bilang you do not need any background knowledge to answer questions karena memang semuanya sudah tersedia di dalam teksnya itu. Sudah ada clue-cluenya. Kemudian yang nomor 4, never leave any questions blank on your answer sheet. Jadi jangan pernah tinggalkan lembar jawabannya itu ada yang dikosongkan. Ditebak saja karena there is no penalty for guessing. Tidak ada hukuman katanya untuk menebak. Maksudnya adalah kalaupun kita membuat kesalahan dalam jawaban, maka nilainya tidak akan berkurang karena yang dihitung adalah nilai yang betul saja. That's it ya. Jadi kalau misalnya ada yang kosong, jawab saja dengan cara menebak, siapa tahu jawabannya benar ya. Intinya jangan dikosongkan. Alright, itu adalah general strategies ketika menghadapi soal reading. Now, kita lanjut. Jadi kita akan membahas kurang lebih 5 skills yang berkaitan dengan menjawab reading questions atau reading section. Tapi di video ini kita akan membahas 3 dulu ya. Jadi akan kita bahas 3 skills dalam reading section. Nah, skill yang pertama itu namanya adalah main idea.
Oke, jadi main idea questions. Nah, almost every reading passage on TOEFL test will have question about the main idea. Jadi hampir semuanya reading text itu dia akan menanyakan main idea atau ide pokok yang ada di dalam sebuah paragraf itu. Kemudian pertanyaannya juga bervariasi. Bisa yang ditanyakan itu adalah topik, subject, title, primary idea, atau dengan menggunakan main idea itu sendiri. Ini semua varian kata-kata ini semuanya menunjukkan sebenarnya mengarah kepada apa sih yang dibicarakan dalam paragraf itu. Oke. Nah, karena TOEFL itu biasanya ditulis dalam bentuk yang terstruktur readingnya. Jadi kalau misalnya yang ditanyakan main idea, ini kita biasanya bisa panen jawaban nih, karena main idea itu secara umum dia berada di beginning of paragraph. Dia adanya di awal-awal paragraf karena namanya juga main idea. Ya, jadi biasanya posisinya ada di awal. Karena dengan membaca di awal itu, nama lainnya adalah topic sentence. Dia merupakan kunci yang mengontrol keseluruhan isi paragraf. Jadi kalau yang diucapkan di awal tentang ini, maka keseluruhan paragraf itu akan membahas tentang apa yang disebutkan di awal itu tadi. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh, ini ada the basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts, by the name of James Naismith. Ya, and bla 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 bla. Ini kita akan berbicara, dia bilang basketball itu ditemukan di tahun 1891 oleh seorang guru olahraga di Springfield yang bernama James Naismith. Ini kalau kita baca kalimat ini, dia dimulai dengan cara basketball was invented. Dia berbicara tentang bagaimana basketball itu ditemukan. Di sini kalau kita kita baca, dia akan berbicara tentang bagaimana basketball itu invented. Ini yang namanya topic sentence dan dia menunjukkan main idea-nya. Posisinya ada di awal. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. What is the main idea of this passage? Ya. A. Dia bicara the life of James Naismith. No, kita tadi menemukan bahwa ini berkaitan dengan sejarahnya, sejarah basketball maksudnya. Lalu di sini ada history of sports. Dia bicara masalah sejarah olahraga secara umum. Salah berarti. Physical education and exercise. No, kita tidak bicara ini. Kita bicara basketball. Yang di bawahnya lalu ada the origin of basketball. Ini dia kata originnya, menggambarkan apa yang muncul di atas. Nah, ya. Oke, nah ini adalah salah satu ciri-cirinya reading section. Jadi kalau nanti kalian mencari jawabannya, kadang-kadang tidak sama persis dengan apa yang diucapkan di atas ini. Kadang-kadang dia menggunakan kata yang meaningnya sama alias sinonimnya untuk menjadi jawabannya. Bentuknya seperti ini. Dan posisinya sekali lagi ada di atas. Nah, ini ada beberapa jenis pertanyaan yang sebenarnya menanyakan main idea juga. Jadi, what is the topic of the passage? What is the subject of this passage? What is the main idea of the passage? What is the main point? Atau what is the author primarily concerned? Lalu ada, which of the following would be the best title? Nah, ini semuanya, kalau kalian ketemu ini menunjukkan apa sih inti dari sebuah paragraf. Ya. Jadi, dia bilang, where to find the answer, di mana ketemu jawabannya, can be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Adanya di kalimat awal dalam sebuah paragraf. Sehingga caranya adalah read the first line. Ya. Lalu look for a common theme or idea in the first lines. Lalu kalau misalnya mau baca juga, pass your eyes quickly over the rest of the passage. Ya. Baca dengan cara cepat untuk memastikan bahwa itu yang diceritakan oleh the first line itu tadi. Yang terakhir, eliminate any definitely wrong answers seperti yang kita lakukan tadi. Dan pilih jawabannya berdasarkan jawaban yang tersisa. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kalau dalam soalnya, right? Nah, kita lihat di sini ada TOEFL exercise 1. Nah, di sini kita akan diminta untuk mencari main idea-nya itu tadi. In this exercise, each paragraph is followed by two main idea, topic, or title questions that you can practice in this type of questions. Ya, jadi ini pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk melatih bagaimana mencari main idea tadi. Nah, sekarang kita lihat contohnya.
paragrafnya ya dimulai, ini potongan pendek saja seperti ini. Kemudian di soalnya, jadi kalau misalnya nanti masuk reading comprehension everyone, yang pertama kali dilihat adalah soalnya dulu ya. Jadi kita tahu fokus pertanyaannya apa, sehingga kita tidak membuang waktu untuk membaca paragrafnya. Jadi yang number one, main idea of the passage. Oke, berarti yang kita cari nanti adalah apa yang ada di awal paragrafnya. Nomor 2, the best title for the passage, judul yang paling pas untuk teksnya ini, ya berarti dia merujuk kepada main idea-nya tadi juga. Nah, sekarang kita lihat di sini. Most of the ice on Earth, close to 90% of it, is covering the surface of the continents Antarctica. Hampir seluruh es yang ada di bumi, hampir 90%-nya, itu menutupi permukaan di benua Antartika. Sekarang kita lihat yang dimana di bawah sini yang berbicara masalah es yang tadi menutupi 90% es yang di bumi itu menutupi Antartika. Ya, sekarang Earth is a cold planet. Earth itu adalah planet yang dingin katanya. No ya. Lalu ada most of the Earth ice is found in the Antarctica. Wah, sepertinya ini cocok dengan judul, right? Nah, sekarang kita lihat dulu yang bawahnya. It snows more in Antarctica. Di Antartika lebih banyak saljunya. Tidak disebutkan. Antarctica is only 2 miles wide. Antartika itu hanya berukuran 2 mil lebarnya. But is 90% wide. Ini kita tidak bicara masalah ukuran ini, ya. Jadi sepertinya kalau ada 2 miles juga nih kedalaman esnya, ya. Kedalaman esnya bukan lebar atau luasnya Antartika. Berarti yang benar kan cuma yang B ya. Sekarang kita cek apakah betul ya, karena B ini yang muncul di awal paragrafnya tadi. Ya, ternyata untuk jawabannya betul. Jawabannya adalah B. Nah, kalau begitu, sekarang kita lihat yang ada di sini. The icy earth, kita nggak bicara. The snowfall in Antarctica, kita tidak bicara. The cold snow, kita tidak bicara salju. Berarti yang kita bicarakan adalah the causes of Antarctica icepack. Sekarang kita lihat. It does not snow very much in Antarctica, but whatever snow does, fall remains. Ya, bagaimana kemudian salju jatuh dan menjadi tebal dan segala macamnya. Ya, ini bagaimana kemudian memunculkan ice pack yang ada di Antartika. Sehingga jawabannya adalah yang D, delta. That's it. Jadi, dari sini kita lihat bahwa jawaban main idea-nya itu adanya di awal paragraf, dan yang ininya dia merujuk kepada main idea yang tadi sebelumnya kita bahas. Oke, nah yang selanjutnya setelah tadi kita membahas main idea dan topik-topik ya, sekarang kita akan lanjut ke skill yang kedua ya. Jadi kalau tadi skill 1 adalah main idea dan topik teman-temannya, sekarang kita lanjut ke skill 2 ya. Jadi skill 2 ini berbicara tentang stated detail questions atau pertanyaan yang tersurat yang ada di situ. Ya, jadi stated detail question ask about one piece information. Jadi kita diminta untuk mencari informasi yang ada di dalam sebuah teks ya. Nah, kita diminta untuk mencari informasi yang ada di dalam sebuah teks ya. Nah, salah satu hal yang menarik dari soal TOEFL adalah everyone, jawabannya itu berurutan, informasinya itu berurutan. Jadi kalau misalnya informasi soal nomor 1 jawabannya ada di baris 1 misalnya. Lalu kita dapat pertanyaan nomor 2, biasanya dia akan berada di posisi lanjutan. Jadi kalau nomor 1 di sini, biasanya nomor 2-nya akan berada di bawah sini. Terus kalau misalnya nomor 2 di sini, berarti nomor 3-nya di sini. Itu artinya kalau misalnya kalian ketemu nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, tiba-tiba kalian ketemu nomor 4 di sini ada jawabannya, berarti nomor 3 posisinya ada di sini. Nah, itu adalah sesuatu yang menyenangkan sebenarnya dari soal TOEFL di reading, karena kita bisa tahu, oh berarti jarak atau range yang kita bisa menemukan jawabannya itu jelas ya. Jadi kalau nomor 2 di sini, nomor 4 di sini, berarti nomor 3-nya di sini. Ya, karena dia bilang the correct answer is often generally given in order in the passage ya. Itu ya, dia berurutan. Ini informasi yang menarik. Selanjutnya adalah the correct answer is often a restatement of what is given in the passage. Nah, jadi yang menjadi jawabannya itu juga tidak sama persis kata-katanya ya, tapi yang dia berikan adalah yang restatement atau sinonim dari jawaban yang kata-kata yang disoal dengan yang ada di pilihan jawabannya. Jadi kalau pilihan jawabannya start misalnya, bisa jadi kata yang menjadi jawabannya adalah begin yang merupakan sinonimnya. Jadi the words are not exactly the same. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya.
Ini dia. Jadi lagi-lagi ya, everyone. Kalau bentuk soal reading, jangan baca teksnya dulu, baca pilihan jawabannya. Nah, ini untuk jenis teks yang seperti ini, untuk jenis soal yang seperti ini, kita biasanya menggunakan teknik yang namanya scanning. Scanning itu adalah kita cari kata kunci, baru kemudian kita baca dengan cepat. Ya. Di sini ada kata according to the passage, the oldest flutes. Ya, menurut teksnya tersebut, dia bilang the oldest flutes, suling yang tertua. Kata kunci adalah suling yang tertua. Kita nggak perlu baca keseluruhannya. Jadi yang kita baca adalah kita cari kata the oldest flute saja. Nah, di sini kita baca cepat ketemu. Ini yang namanya scanning. Ini kata kuncinya. Nah, kalau sudah ketemu kata kuncinya, maka yang dilakukan adalah baca sekelilingnya. Ya. Terus dia bilang the oldest flutes are about to 20,000 years old. Ya. Umurnya itu sekitar 20.000. Di sini dia bilang ada 200.000, berarti salah ya. Terus dia bilang made from hollow bones, ya, dia bilang itu terbuat dari tulang. Ini terbuat dari metal, salah. Berarti B dan C salah ya. Lalu with holes cut in them, dengan bentuk yang dilubangi, maksudnya dibuat lubang di sana. Di sini ada kata had holes cut in them. Nah, ini ya, ini adalah yang muncul di sekeliling kata kuncinya. Jadi untuk pertanyaan yang seperti ini, yang dicari adalah kata kunci, lalu baca sekelilingnya. Ketemu ya, jawabannya adalah A. Terus yang nomor 2, the passage indicates that, nah ini kata kuncinya, James Galway's flute is made of, ya. Jadi mereka bicara masalah flute-nya si James Galway's. Dan kata kunci yang kedua adalah terbuat dari, berarti yang kita cari adalah sulingnya terbuat dari. Kata kuncinya ini dia, James Galway's is not just made of any metal, it is made of gold, dia bilang. Oke, itu terbuat dari emas. Langsung ketemu kata kuncinya. Kata kuncinya gold, ini dia jawabannya. Nah, jadi untuk jenis teknik seperti ini namanya adalah scanning. Dibaca kata kuncinya, lalu baca di sekelilingnya. That's how it works ya. Sekarang kita lihat kata-katanya ya. Jadi according to the passage, menurut teks ya, segala macam. Ini kalau kalian ketemu yang seperti ini, indicates, mentions, true dan segala macam, ini menunjukkan yang ditanyakan itu adalah detail question atau detail information. Bacanya ini, cari kata kuncinya, lalu sekelilingnya baca sekelilingnya yang mengandung kata kunci itu, lalu cari yang mengatakan ide yang terkait dengan pertanyaannya itu tadi. Hapus jawaban yang salah katanya. Jadi intinya adalah kita cari kata kunci, lalu baca apa yang muncul di sekeliling kata kuncinya itu. Ini dia, kita lihat contoh soalnya. Which of the following is mentioned in the passage as way that Colorado River water gets to the southwest? Kata kuncinya adalah Colorado River. Ini dia Colorado River, a system of thousands of miles of canals. Kita cari ada truck bottle wells canals. Itu dia. Jadi begitu caranya ya. Oke, kata kuncinya ketemu dan jawabannya adalah through canals. Lalu kata kunci kedua, according to the passage, the Imperial Valley. Kita cari Imperial Valley. Oke, ini dia Imperial Valley. Nih, sudah ketemu, ini kata kuncinya. Berarti kita tinggal baca sekelilingnya. In the Southern California is an example of such a place, was product agricultural, sehingga jawabannya adalah yang C ini. Gitu ya. Jadi begitu tekniknya. Jadi jawabannya adalah yang C ini. Jadi cari kata kunci dan baca apa yang muncul di sekeliling kata kuncinya. Oke, nah selanjutnya skill yang ketiga itu adalah unstated detail questions. Jadi kalau yang tadi kan stated detail questions, pertanyaannya itu detail dan itu tersurat atau ada tertulis di dalam di dalam reading comprehension-nya atau reading text-nya. Nah, yang ini kita akan ketemu ada yang namanya unstated detail questions. Jadi yang ada pertanyaan berkaitan dengan teks tapi sifatnya itu unstated atau tersirat. Ya, jadi soalnya adalah bentuk soal yang tersirat. Jadi to find an answer is not stated or not mentioned or not true in the passage. Jadi dia tidak tertulis atau tidak disebutkan atau tidak benar berdasarkan apa yang ada di dalam teksnya itu.
Oke, jadi jawaban yang seperti ini ya biasanya nanti kita akan, kalau saya sendiri biasanya membaca pilihan jawabannya dulu. Nah, pilihan jawabannya itu yang saya cari satu-satu di teks ya, untuk memastikan bahwa itu ada atau tidaknya di dalam discussion atau di dalam teksnya ya. Nah, you should note that there are two kinds of answers to this type of questions. Jadi there are 3 true answers and 1 answer that is not discussed. Ya, biasanya untuk jenis soal ini dia bilang yang pertama adalah ada 3 jawaban yang benar dan ada 1 yang tidak disebutkan di passage-nya. Ini biasanya yang jadi jawaban. Or yang kedua, there are 3 true answers. Ya, jadi ada 3 jawaban yang benar and 1 that is false according to the passage, dan ada yang salah berdasarkan teksnya. Jadi ada yang tidak didiskusikan, tidak disebutkan. Berarti kita pilih itu sebagai jawabannya, atau yang satunya lagi salah ya. Jadi di kalimat atasnya bilang apa, dia bilang apa. Sekarang kita lihat isinya. Oke, ini dia. Now, the example is di sini pertanyaan yang nomor 1 lagi-lagi everyone. Which of the following is not mentioned about Florida Keys? Apa yang tidak disebutkan katanya. Nah, caranya adalah kita kita baca pilihan jawabannya dulu. Cari kata kuncinya. Sama seperti yang tadi, cari kata kuncinya. Kalau dia ada muncul di atas, berarti itu mentioned atau disebutkan, berarti itu bukan jawabannya. Di sini dia bilang, the Florida Keys are a chain of island. Ya, beautiful chains, coral reefs and islands. Sini ada disebutkan. Lalu ada the Florida Keys contain coral and limestones. Kita cari adakah ada kata nih, ada coral and limestones. Ada dia. Lalu the Florida Keys are in the shape of an arc. Bentuknya itu sama seperti arc. Nih, the island forms an arc. Ya, ada muncul. Ini tiga-tiganya ada muncul. Berarti yang tidak disebutkan adalah yang D. Itu jawabannya. Ya. Terus yang selanjutnya nomor 2 lagi nih. Which of the following is not true about US Highway 1? Ya. Jadi untuk jenis soal seperti ini sama sebelumnya ya, cari kata kuncinya, tapi kata kuncinya ada di pilihan jawaban. It is also known as the Overseas Highway. Called, disebut sebagai Overseas Highway, ada dia disebutkan, dan ini benar ya. Lalu ini dia tidak bergaris bawah, kita skip dulu. It has more than 40 bridges. Ada more than 40 katanya, lebih dari 40. Di sini ada 42 lebih, right? Berarti ini benar. It connects Miami and Key West. Lalu dia bilang over the ocean cover from Miami on the mainland to the Key West. Ya, jadi dia mengkonekkan seperti ini. Jadi ini juga disebutkan dan ini benar. Dia bilang it joins all of the islands in the Florida Keys. Sedangkan yang dia konekkan hanya yang Miami, mainland, the Key West. Nah, jadi yang ini seperti yang disebutkan, yang lain itu muncul dan benar di atas ya. Jadi all of the islands yang ini tidak benar karena yang dia hubungkan hanya beberapa island saja. Nah, jadi untuk jenis yang soal yang seperti ini everyone, kalau tadi kan yang sebelumnya yang stated atau yang tersurat atau yang tertulis, kita cari kata kuncinya di soal dan itu yang nanti muncul jawabannya di bagian yang mana. Nah, untuk jenis soal yang seperti ini, kita baca pilihan jawabannya, cari kata kuncinya, dan konfirmasi di teks ya. Ada atau tidaknya. Ya, that's it ya. Nah, sekarang kita coba latihannya untuk skill yang ini. Tapi sebelum latihan, ini adalah kata kuncinya. Jadi not stated, not mentioned, not discussed, dan except ya, kecuali. Ini adalah ciri-ciri pertanyaan untuk unstated detail questions. Nah, kemudian ya sama seperti tadi dia bilang choose a keyword. Ya, lo cari keywordnya, tapi keywordnya kita cari ada di pilihan jawabannya. Lalu kita konfirmasikan di teks yang ada di atasnya. Oke, silakan dibaca, di pause ya videonya kalau misalnya masih mau baca. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. This one. Oke. Ini contohnya. Pertanyaan yang pertama adalah which of the following is not true about the systolic blood pressure? Ya. Kata kuncinya adalah systolic blood pressure. Lalu di sini ada kata kunci contraction of the heart. Lalu given first blood, ya dia bilang. Lalu ada normal systolic measurement is 120 sampai 140. And then kita punya hypertension exists when the systolic pressure is below
140. Oke. Dia bilang the below 140 ya. Nah, ini kita langsung lihat contohnya. Ada kata normal sistolik itu adalah 120 sampai 140. Normal blood pressure, benar, 120, 140. Lalu kita coba cari yang hypertension. Kita uji coba. Ini ada kata hypertension. Between 140, mulai dari 140 dan sampai 160 itu menunjukkan hypertension. Sekarang di sini dia bilang when the systolic pressure is below 140 itu hipertensi katanya. Di sini dia bilang 140 itu batas minimalnya. Di sini dia bilang di bawah. Oke, berarti yang tidak benar adalah yang ini ya. That's it. Jawabannya adalah yang D. Terus yang ini ya, di sini during the contraction dicari saja. Ada di atas sini. Ya. That's it. Jadi begitu caranya. Baca pilihan jawabannya dan konfirmasikan di atas. Nah, sekarang kita lihat di sini not stated about diastolic pressure. Apa yang tidak disebutkan tentang diastolic pressure? It is one of the two components of blood pressure movement. Ya. Dia adalah merupakan dua komponen. Dia salah satunya diastolic. Berarti ini benar. Ya, ada disebutkan maksudnya, ada muncul di atas. It is taken when the heart is resting. Biasanya ketika ada istirahat, ada jeda di antara detak jantungnya. Diastolic pressure is taken when the heart is resting. Ada juga dia munculkan. It is lower than systolic pressure. Oke. Systolic pressure adalah 120 sampai 140 dia bilang. Oke. Belum muncul nih. Lalu ada diastolic ya. Measurement of 140 is normal. 120 sampai 140 itu adalah normal dia bilang. Oke, berarti yang tidak disebutkan kemungkinan adalah yang C. Oke, sorry. Kemungkinan yang disebutkan adalah yang D. Karena diastolic measurement of 140 ini tadi adalah yang di sistoliknya ya. It is lower than systolic pressure ya. Measurement is given first and higher of 2. Jadi di sini dia bilang the systolic measurement is given first dan is higher of the 2. Jadi systolic itu lebih tinggi di antara dua itu. Artinya systolic lebih tinggi dari diastolic sehingga menunjukkan yang C juga ada disebutkan. Nah, yang di bawahnya diastolic measurement 140 is normal katanya. Yang disebutkan di sini normal hanya yang systolic saja. Yang diastolicnya tidak disebutkan sehingga jawabannya adalah yang D, delta. That's it. Gitu ya. Jadi untuk jenis teks yang seperti ini kita akan baca pilihan jawabannya, cari kata kuncinya, lalu confirm di atasnya. Mana yang salah atau mana yang tidak disebutkan, itulah yang menjadi jawabannya. Oke, that's it. Itu 3 skill awal untuk video pertama. Jadi yang pertama adalah main idea. Lalu yang kedua adalah stated atau yang tersurat atau yang tertulis. Caranya cari kata kunci. Ya, kemudian yang ketiga adalah yang tersurat yang tersirat sama cari kata kunci juga. Tapi kalau yang skill 2 tadi cari kata kuncinya di soal kemudian langsung cari kepilihan jawabannya. Kalau yang tersirat seperti ini kita akan cari dengan kata kuncinya dengan membaca pilihan jawabannya lalu kita cek di atas benar atau salah atau ada atau tidak adanya. Oke, nah selanjutnya ada latihan. Silahkan coba latihan, kerjakan jawabannya dengan menggunakan teknik yang tadi ya. Oke, that's it. Mudah-mudahan bermanfaat untuk part satunya. Nanti akan kita bahas teknik atau skill di reading comprehension di video yang kedua. Oke, that's it. Thank you.